Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukurillah, ala nikmatillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Jongko Joyoboyo atau Ramalan Jayabaya. Pada keterangan saya yang lalu diceritakan bahwa kita semuanya diingatkan agar mengingat tentang sejarah Majapahit, yang mana di dalam sejarah Majapahit itu ada sebuah perjalanan, yaitu menceritakan tentang masuknya Prabu Bre Kertabumi di dalam memeluk agama Islam. Diceritakan di dalam cerita yang terdahulu bahwa masuknya Bre Kertabumi ke dalam agama Islam ini diislamkan langsung oleh Kanjeng Sunan Kalijogo yang disaksikan oleh dua pembantunya, yaitu Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Kemudian di dalam kisah selanjutnya, ketika Prabu Bre Kertabumi atau Prabu Brawijaya yang kelima ini sudah memeluk agama Islam, akhirnya di hadapan Kanjeng Sunan Kalijogo, Prabu Bre Kertabumi mengajak dua pembantunya dengan kalimat-kalimat yang manis agar Sabdo Palon dan Noyo Genggong juga mengikuti jejak langkahnya, yaitu masuk agama Islam. Diceritakan selanjutnya, setelah ajakan yang bagus, yang baik, yang ditujukan kepada Sabdo Palon dan Noyo Genggong, tetapi apa yang telah disampaikan oleh Sabdo Palon dan Noyo Genggong itu sungguh di luar dugaan, karena Sabdo Palon dan Noyo Genggong menolak dengan keras, tidak mau mengikuti jejak langkah dan ajakan dari rajanya, yaitu Prabu Bre Kertabumi atau Brawijaya yang kelima. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita lanjutkan pada kisah selanjutnya. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemarin sudah sampai pada pasal yang ketiga, Ramalan Sabdo Palon versi Ramalan Joyoboyo versi Sabdo Palon, sampai pada pasal yang ketiga, pupuh yang pertama, pasal yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan untuk yang keempat. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan membacakan teksnya. Di dalam pasal yang keempat disebutkan, kelawan patuko sang noto wangsul maring sunyoruri, mung kula matur petungno ing benjang sapungkur mami, yen wis prapta kang wanci jangkep gangsal atus taun, wit ing dinten punika kula gantos kang agami Buddha kula sebar tanah Jawi. Pemirsa dimanapun Anda berada,
ketika di pasal yang ketiga disebutkan bahwa Sabdo Palon dan Noyo Genggong setelah menolak ajakan rajanya, yaitu Prabu Bre Kertabumi, untuk memeluk agama Islam, akhirnya dengan kata-kata sugal, dengan kata-kata membantah, tidak mau menurut apa yang menjadi ajakan dari rajanya. Kemudian di dalam pasal 3 juga disebutkan Sabdo Palon dan Noyo Genggong memastikan diri untuk melakukan perpisahan atau berpisah dengan rajanya. Oleh sebab itu, di dalam pasal 4, kelawan Paduka Sang Noto terhadap ditujukan kepada sang raja wangsul maring Sunyoruri, maka dirinya akan kembali ke alam limunan atau alam keheningan. Apa yang dimaksudkan alam limunan atau alam Sunyoruri atau alam keheningan ini? Ini yang masih menjadi sebuah teka-teki sampai sekarang. Apakah Sabdo Palon itu kemudian setelah berpisah dengan rajanya, yaitu Bre Kertabumi, kemudian beliaunya ini melakukan pertapaan, atau bersembunyi di suatu tempat yang tidak ada orang yang mengetahui? Ini masih menjadi sebuah teka-teki. Tetapi yang jelas, di dalam pasal ini disebutkan Sabdo Palon kemudian kembali ke alam Sunyoruri atau alam lelimunan. Dilanjutkan, mungkulomatur petungno. Mungkulomatur petungno. Sabdo Palon berkata di hadapan Sang Prabu, tolonglah, sekarang hitunglah. Ing benjang sak pungkur mami, setelah kita melakukan perpisahan pada hari ini, kurang lebih seperti itu. Perpisahan antara dirinya Sabdo Palon dengan raja. Yen wus prapto kang wanci, jika pada saatnya nanti jangkep gangsal atus tahun, genaplah 500 tahun setelah perpisahan ini, wit dinten puniko, pada saat itu, maka pada saat itu kula gantos kang agami. Ini merupakan sebuah pernyataan dari Sabdo Palon. Jadi Sabdo Palon mengatakan, tolonglah dihitung mulai hari ini, yaitu hari perpisahan ini. Setelah nanti genap 500 tahun, maka Sabdo Palon berjanji akan mengganti agama. Kulo gantos kang agami, agama Buddha kulo sebar ing tanah Jawa. Maka Sabdo Palon berjanji agama Buddha akan disebar ke seluruh Jawa. Ini merupakan sebuah pernyataan dari Sabdo Palon di hadapan Kanjeng Sunan Kalijogo, lebih-lebih di hadapan Prabu Bre Kertabumi, yang mana dirinya menyatakan agar dihitung mulai sekarang, kemudian 500 tahun ke depan, maka agama Buddha, agama
Islam yang sudah berkembang saat itu akan diganti dengan agama Buddha yang disebar ke seluruh tanah Pulau Jawa. Ini adalah pernyataan. Pemirsa dimanapun Anda berada, pertanyaannya adalah, kalau 500 tahun, pertanyaannya adalah, ketika Sabdo Palon berkata di hadapan Bre Kertabumi atau di hadapan Kanjeng Sunan Kalijogo, itu pada tahun berapa? Sehingga kalau ditambah dengan 500 tahun, maka tahun itulah akan terjadi apa yang telah disabdakan atau telah diikrarkan atau telah diflorkan oleh Sabdo Palon di hadapan Prabu Bre Kertabumi. Pemirsa dimanapun Anda berada, tercatat di dalam sejarah bahwa pertemuan itu terjadi pada tahun 1574. Saya ulang, 1478. 1478. Nah, kalau tahun 1478 kemudian ditambah dengan 500 tahun, maka akan mendapatkan sebuah angka, yaitu tahun 1978. Pertanyaannya adalah, berarti janji dari Sabdo Palon bahwa pada tahun 1978 berarti Hindu, saya ulang, Buddha akan disebar dari ujung ke ujung tanah Pulau Jawa. Artinya adalah agama Islam diganti. Karena dengan kata-kata kulo gantos kang agami, berarti maksudnya adalah agama Islam akan diganti menjadi agama Buddha yang merata mulai dari ujung sampai ujung tanah Pulau Jawa. Berarti janji itu jatuh pada tahun 1978. Pertanyaannya adalah, sekarang ini sudah sampai pada tahun 2022. Apakah janji itu terpenuhi? Ternyata sekarang ini menjadi sebuah kebalikan. Ternyata agama Islam yang memenuhi Pulau Jawa. Itu adalah pernyataan dari Sabdo Palon yang bisa kita buktikan sekarang. Berarti apa yang telah disampaikan oleh Sabdo Palon kurang tepat dan tidak ada nilai kebenarannya terhadap mengganti agama Islam menjadi agama Buddha di tanah Pulau Jawa. Pemirsa dimanapun Anda berada, dengan demikian maka akan saya lanjutkan pada pasal yang kelima. Sinten tan purun nganggeyo yekti kula rusak sami, sun sajeake putu kula berkasaan rupi-rupi dateng lega kang ati, yen durung lebur atempur kula damel pratandha tembayan mami, hardi merapi yen wis jebluk mili lahar. Pemirsa dimanapun Anda berada, di dalam pernyataan Sabdo Palon yang mengatakan bahwa pada saatnya nanti
setelah 500 tahun, setelah 1478, maka agama Islam akan dirubah menjadi agama Buddha, merata sampai ke seluruh tanah Pulau Jawa. Kemudian di dalam pasal yang kelima disebutkan kapan mulainya itu. Mulainya itu adalah ditandai dengan meletusnya Gunung Merapi. Meletusnya Gunung Merapi, kemudian lahar itu mili atau berguguran sampai ke bawah. Sekarang kita buktikan, apakah benar setelah 500 tahun di dalam pertemuan itu, kemudian Gunung Merapi meletus? Gunung Merapi yang dimaksudkan adalah Gunung Merapi di Jawa Tengah. Di dalam catatan sejarah kegunung apian, maka benar bahwa tercatat pada tahun 1978, maka Gunung Merapi benar-benar meletus dan laharnya juga berguguran yang mengarah ke arah barat daya. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Sabdo Palon benar, yaitu setelah 500 tahun setelah pertemuan dengan Bray Kertabumi, setelah melakukan perpisahan dengan Raja Majapahit yang terakhir, kemudian Sabdo Palon melakukan sebuah pernyataan bahwa nanti setelah 500 tahun maka agama Islam akan diganti menjadi agama Buddha, yaitu ditandai dengan meletusnya Gunung Merapi yang laharnya berguguran ke bawah. Dan itu ternyata benar, bahwa 500 tahun setelah 1478, yaitu 1978, maka Gunung Merapi di Jawa Tengah meletus dan laharnya berguguran sampai ke bawah dan menuju ke arah barat daya. Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Sabdo Palon benar. Tetapi hanya tanda-tandanya saja yang benar. Tetapi realitasnya, kenyataannya, yaitu untuk merubah agama Islam menjadi agama Buddha, itu yang tidak menjadi kenyataan. Pemirsa dimanapun Anda berada, sampailah pada pupuh, yaitu pada pasal yang kelima. Oleh sebab itu, nanti akan saya lanjutkan keterangan-keterangan berikutnya. Untuk itu, jangan lupa berikan saya semangat, berikan saya like, berikan saya subscribe, dan berikan komentar yang seperlunya. Sampai di sini, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.